Lo tahu tentang Soekarno kan? Ya, Gue dapat informasi nih lewat di FYP TikTok sih dia ya. anjay. Soekarno tuh masih hidup katanya. Itu salah satunya juga kan. Ada lagi teori yang cukup menarik ya menurut gua. Sebenarnya gua penasaran juga ini bener atau enggak. Seandainya bener pun, wah ini keren banget sih. Tentang harta karun Bung Karno. Teori-teori konspirasinya dia ya. Termasuk soal wafatnya. Wafatnya beliau itu banyak yang percaya kalau itu bukan terjadi secara alami. Tapi, Bim, Nah. lo tahu tentang Soekarno kan? ya, Gue dapat informasi nih lewat di FYP TikTok sih dia ya. anjay. Soekarno tuh masih hidup katanya. Di mana? Di TikTok. Cuman memang udah dikonfirmasi bahwa lewat Kompas ya, kompas.com konfirmasi bahwa video itu hoax. Dia ceritanya ditemuin sosok Soekarno di Desa Bambu ya, di daerah Lampung. Apa sih? Pringsewu. Pringsewu. Dia kan desa Seribu Bambu. Seribu Bambu. Iya benar. Gitu. Secara harfiah benar Seribu Bambu. Banyak kan Pringsewu. bambunya. Benar. Iya. Gitu ditemuin di situ, ceritanya ada orang yang ngeliat nih, Soekarno ya? Bukan, wah langsung dikonfirmasi sama Kompas. Ternyata itu hanya hoax gitu. Enggak, kayaknya yang ngeliat tuh lagi banyak pikiran. Oh iya bener. Pikiran kayak banyak Aduh, pikiran. anjing, gimana ya? Lah, Soekarno tuh gitu. Iya bener. Kayaknya sih. Iya. Tapi emang gue rasa hoax-hoax tuh gampang banget berseliweran gitu di sosial media, terutama TikTok ya. Mungkin karena di TikTok orang dapat informasinya terlalu cepat, jadi nggak sempet cross check dulu. Pokoknya orang-orang pada percaya aja kalau ternyata sosok Soekarno masih hidup gitu. Iya, sampai harus Kompas gitu yang mengkonfirmasi kalau itu tuh hoax. Iya Gitu sih. kali ya. Karena apa ya, media sosial memang se-ekstrim itu. Kita tinggal scroll terus dapat informasi telan gitu. Benar. Jadi ya segampang itu dapatin informasi. Nah, cuman ya ngomong-ngomong soal Soekarno nih, gue mau bahas Naruto nih bang. Kok Naruto sih? Gue langsung keder kok Naruto. Ada sih, masih masuk dalam tatanan ketatanegaraan kita, hampir mirip. Iya benar. Hampir sekali dengan Konoha. Iya. Hokage pertama, kedua, ketiga, keempat, ya hampir mirip. Mm-mm. Hampir. Nah, enggak. Jadi bukan bahas Naruto. Gue pengen bahas Soekarno nih. Daripada kita ngebahas soal Soekarno masih hidup atau enggak, itu kan udah jelas hoax kan. Iya sih. Lagi juga kalau misalnya orang udah meninggal kan nggak mungkin di Edo Tensei bisa bangun lagi gitu. Kayaknya Iya nih gue lebih tertarik ngebahas sesuatu yang ada di Soekarno yang kayaknya cuma dia doang nih yang bisa punya, si tongkat komandonya. Lo tau kan tongkat komando ya Soekarno? Oh iya. Menarik tuh. Ini kan dia Tongkat komando yang sering dibawa dia. bener yang gini nih. Iya. Nah, jadi yang gue tahu itu si tongkat komando ini kan, kalau kita ngeliat sosok Soekarno ketika dia lagi berpidato dia pakai tongkat komando, anjir gagah banget, gitu kan. Gue yang cowok juga demen ngeliatnya anjing, saking gagahnya. Nah si tongkat komando ini setahu gue dia tuh ada 3 jenis. Yang pertama ini tongkatnya dipakai buat kalau dia keluar negeri. Maksudnya ada 3 Tongkat, dia punya 3 tongkat. Beliau punya 3 tongkat, gitu kan. Oke. Yang satu dipakai buat keluar negeri. Jadi dia nggak naik pesawat, naik tongkat. Respect. Oh dia Witcher ya? Baru tahu gua. Enggak. Jadi kayak buat ngadirin ke negara orang atau ke rapat PBB gitu kan, dia pakai tongkat yang itu. Nah terus satu lagi itu tongkat yang biasa dipakai kalau ada pertemuan sama para jenderal-jenderal gitu. Tongkat komandonya beda lagi tuh. Beda lagi. Oh. Nah yang satu lagi dipakai kalau dia lagi pidato di depan rakyat. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Cuman kan yang kita sering lihat kalau misalnya dia lagi pidato itu kan, katanya soalnya juga kalau seandainya dia lagi buru-buru, yang keambil tuh biasanya tongkat yang buat pidato, bukan tongkat-tongkat yang lain gitu. Oh. Jadi ya mungkin tongkat komando yang buat pidato ini punya sesuatu yang spesial gitu. Spesial kenapa nih? Maksudnya entah dari kayunya atau dari
kan di tongkat itu ada kuningan, ada kayak mungkin juga emas ya atau apa, gue nggak ngerti itu maksudnya. Apa yang bikin spesial? Kayaknya sih dari kayunya ya bang. Kayunya tuh katanya dia itu bukan kayu-kayu sembarangan gitu, jadi nggak bisa pakai stick es krim gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia Nggak kayunya bisa. katanya tuh nama kayunya itu pucang kalak kalau nggak salah. Pucang kalak. Ya, jadi si pucang ini adalah nama pohon, terus si kalak ini adalah pegunungan di antara Ponorogo sama Pacitan gitu. Jadi tengah-tengahnya ada kayak pegunungan, itu namanya pegunungan kalak katanya. Itu berarti tumbuhan itu atau pohon itu cuman tumbuhnya di situ doang? Enggak, sebenarnya banyak, cuman spesifik yang dipakai yang di kalak ini. Katanya kalau yang di pucang kalak ini, karena di pegunungan kalak ini kayak ada tempat persemayaman yang legendaris atau dihormati lah gitu. Nah, si pohon pucang ini numbuh di situ. Nah, akhirnya yang dipakai adalah kayu itu. Soalnya waktu itu Soekarno katanya dapatnya dari orang random aja gitu. Kayak mungkin misal Soekarno lagi istirahat di teras kan, ngopi-ngopi, terus tahu-tahu ada yang datang lewat bawa kayu. Bang, bayarin bang, 200 aja gitu. Oh, BU. Kayaknya, misalnya kita kalau ada ada masanya nggak ada kan? Iya mungkin gitu. Jadi BU iya benar. katanya dia dikasih sama orang random nih, dikasih kayu ini, dikasih katanya. Terus si orang random ini bilang ini untuk menghadapi para jenderal, gitu. Ya mungkin kayu itu punya aura magis tersendiri yang bisa ningkatin wibawa. Soalnya kan kayak yang kita tahu kalau Soekarno lagi pidato itu kan kayak berapi-api, wibawanya tuh kayak kita tuh respect banget gitu. Nggak bisa kita bercanda kalau lagi di depan dia gitu, kayak wah ngeri sih gitu. Menurut gue sih agak menarik ya. Kayak kan ada kayu jati, ada kayu stigih kita di Indonesia ini, ada kayu rotan. Rotan kayu nggak sih? Rotan kayu sih. Kayu ya. Kayu Ada kayu rotan, ada kayu, banyak jenis-jenis kayu. Kenapa pucang kalak? Dan gimana cara kita bisa memastikan kalau ini asli gitu, pucang kalak? Pucang kalak. Pucang kalak. Ya. Katanya ya, ini yang gue denger-denger, ini percaya nggak percaya sih. Jadi si kayu pucang kalak ini, seandainya kita gini nih di atas air gitu. Nah, di atas sungai lah ibaratnya ada aliran air. Kita gini nih. Nah, si bayangannya itu nanti bukan kayu yang kelihatan. Apa? Dinosaurus. Kenapa nggak Godzilla aja? Lebih keren, dinosaurus kelamaan. Godzilla, Kong gitu, ya, keren. Nggak, jadi pas kita gini. Dinosaurus nggak keren anjing, nggak kurang keren lu. Pas kita gini nih, bayangannya tuh yang di bawah katanya kalau misalnya ngebentuk kayak ular lagi berenang gitu. Itu berarti pucang kalak asli. Nah, kalau misalnya kita giniin ternyata bayangannya stick es krim, berarti dia megangnya bukan kayu, stick es krim. Bodoh. Iya. Pas dipegang, loh, stick es krim. Salah. Nggak asli berarti. Nggak asli, gitu. Palsu. Katanya kalau misalnya dia megang bayangannya tetap kayu ya berarti itu kayu pucang biasa, nggak pakai kalak gitu. Nah, sebenarnya ya, kita kalau ngebahas Soekarno itu kayak banyak banget yang bisa kita bahas tentang teori-teori konspirasinya dia ya. Termasuk soal wafatnya. Wafatnya beliau itu banyak yang percaya kalau itu bukan terjadi secara alami, tapi disengaja oleh satu pihak atau apalah gitu. Intinya disetting agar beliau wafat gitu. Disetting berarti ada teori yang mengatakan bahwa bisa dibilang atau bisa jadi pembunuhan. Iya, pembunuhan yang terencana dan sistematis dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi sampai terasa, oh ini kematiannya alami nih, gitu. Serapi itu. Katanya kan. Soalnya ada yang gue pernah baca juga si ibu, siapa istri beliau, Ratna Sri Dewi ya? Ratna Sari Dewi atau Ratna Sri Dewi itu, gue lupa juga namanya. Itu pernah katanya waktu Soekarno itu kan kematian resminya kan tahun 1970 kan. Betul. Nah, beliau ini udah sakit dari tahun 1961. Nah, 1961 dia ini dibawa ke Wina, Austria untuk dirawat. Oh, gitu kan. Jadi memang sakitnya udah lama ya, 1961, udah 9 tahun lebih ya. Iya, bahkan sebelum beliau lengser kan katanya udah sakit dan dibawa ke Wina.
Nah cuman si Ibu Ratnasari Dewi ini atau Ratnasari Dewi, istrinya itu, beliau merasa kalau misalnya Soekarno ini masih sehat-sehat aja kok pas sebelum dikirim ke Wina. Tapi kenapa pas sudah sampai di Wina ini kesehatannya malah makin menurun gitu. Oke. Jadi kayak mungkin beliau curiga kalau mungkin ya pas lagi di Wina ini dibuat sakit. Karena sepengetahuan beliau pas berangkat sehat. Kenapa pas kita ketemu lagi tahu-tahu malah jadi melemah lagi, malah jadi sakit gitu. Malpraktek gitu ya kayak. Ya. Kayak terjadi malpraktek nih. Ya, itu bisa jadi. Terus juga katanya banyak beliau ini pertama dipersulit lah untuk ketemu sama Soekarno waktu di Wina itu. Kayak ada aja prosedurnya. Kayak harus nunggu antrian BPJS atau apa gitu. Oh, di sana ya? Udah ada BPJS ya? Iya, misal. Oh. Gitu, intinya dipersulit lah gitu. Nah, terus itu salah satunya juga kan. Ada lagi teori yang cukup menarik ya menurut gua. Sebenarnya gua penasaran juga ini bener atau enggak. Seandainya bener pun, wah ini keren banget sih. Tentang harta karun Bung Karno. Lo pernah denger nggak? Itu aku pernah dengar. Kalau seandainya ada, ya di mana sih? Keder juga sih gua kalau memang ada orang yang bilang ada di sini di satu tempat di mana Sudirman ngasih hormat. Terus tunjukannya patung Dirgantara. Iya kan, katanya patung Dirgantara gitu. Itu nunjuknya ke arah si harta karunnya tersembunyi gitu. Padahal kan kalau kita lihat dia nunjuknya ke Sevel Saharjo. Iya benar. Udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada lagi. Ada tinggal Indomaret Point. Udah nggak ada lagi. Ya, jadi kalau itu ada ya beberapa orang yang percaya kalau katanya si Bung Karno ini meninggalkan harta di bank di Swiss. Kan lo tau kan kalau bank di Swiss itu kayak buat tempat nyuci uang gitu kan, uang dari mana aja, uang apa aja boleh masuk situ bebas. Katanya dia itu ninggalin 57 ton batangan emas batangan. Gila, 57 ton. Inodutro 4 kali ya itu. Kita bisa beli Wind Cycle. No. Kita bisa jadikan lautan cendol mungkin. Samudra cendol. Ada tuh bisa tuh kita. Biji lengket yang berenang di cendol. Samudra apa? Samudra cendol gitu. Nah ini gue gak tahu nih berhubungan atau enggak. Cuman waktu tahun 1946 atau tahun berapa lah gitu. Intinya belum lama setelah merdeka. TNI ini pernah nemuin sebenarnya bukan nemu ya. Pertamanya itu kalau dari yang gue baca, jadi si jenderal yang memimpin saat itulah di operasi itu di daerah Sukabumi, perbatasan Sukabumi sama Bogor. Mungkin di daerah Cigombong atau Cikretek gitu. Ada yang ada pemimpin komandonya di sana ya, gitu. Ada pemimpinnya. Dia ini dikasih dikasih sebuah kotak gitu sama warga. Pas dibuka ternyata isinya kayak pecahan Gucci atau apa gitu. Nah akhirnya karena curiga dicari lagi nih, jadi ditanya, lu nemuinnya di mana nih? Itu bang di deket sawah. Oh yaudah anterin kita ke sana. Akhirnya digali, nemu lagi beberapa kotak nih. Nah di kotak itu isinya ada emas dalam bentuk koin, itu sekitar 7 kilo atau berapa gitu. Nah sama berlian. Wow. Berlian itu kalau nggak salah berliannya karena udah di potel-potel, gue nggak ngerti gimana. Kan berlian keras ya. Iya betul. Ya itu pokoknya intinya udah nggak bagus lah bentuknya. Itu ada sekitar 4 kilo. Iya karena mungkin masih berlian alami, ya, belum dibentuk mungkin, gitu aja. Karena kan berlian cuma bisa dibentuk sama berlian yang lain. Satu lagi. Ya. Itu akhirnya dikait-kaitkan lah. Oh mungkin ini nih harta Soekarno yang pernah ditemuin gitu. Ditemukan ya akhirnya. Kan mereka merasa menemukan ini harta karun Soekarno gitu. Sebenarnya mereka nggak ngasih statement kalau ini harta Soekarno, cuman opini publik aja beredar kalau jangan ini nih salah satu harta Soekarno. Iya, nah si harta karun ini akhirnya diserahin kan ke BNI pada waktu itu. Gue mah enggak sih. Kalau gue mah gue simpen, nggak usah so jujur. Jualnya di mana emang kagak ada suratnya kan? Si emasnya nggak ada surat, ntar turun harganya orang di toko emasnya gitu. Kalau kagak ada suratnya turun. Ya ngapain dibikinin surat, dibikinin gelang, dibikinin jadi kalung. Ngapain dikasih surat? Bener juga sih.
Iya. Coba jual kantong ya. Iya. Nah, Ngapain kasih ke BNI? itu Bodoh. sebenarnya kalau kita mau bahas Soekarno ya, itu masih banyak banget konspirasi-konspirasinya, kayak yang dia sakti, yang nggak bisa dibunuh tuh kan. Jadi katanya pernah ada percobaan pembunuhan Soekarno, cuman akhirnya gagal terus, Iya, gagal gua tahu. terus ya kan. Yang katanya pernah pengen dibom tapi nggak jadi, nggak berhasil. Gagal, Ya. betul. Itu sebenarnya banyak banget sih pembahasan soal Soekarno ini. Cuman kalau misalnya kita bahas semua ya, ntar kucing gue nggak makan nih. Iya. Gue udah harus pulang nih, kucing gue belum makan soalnya dari siang. Ya udah, kalau gitu Ya. Seenggaknya gue penasaran, gue kurang lebih hilang lah tentang Soekarno Ya. karena sosok yang menarik lah. Benar. Gitu. Karena Hokage pertama. Bener. Si bapak founder ini memang masih banyak menyimpan misteri-misteri lah tentang kehidupan itu menarik sekali. Yang dia dibuang pas ke ND, kehidupannya gimana dulu. Iya. Banyak lah. Yaudah, kalau gitu gue cabut dulu bang. Oke, thank you. Kucing gue belum makan. Cabut. Oke, hati-hati. Nah.